Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapak, kami berserah diri untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu dan penjelasannya, dan biarlah Roh Kudus akan menolong kami sekalian agar kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, menjadi berkat buat kami sekalian. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saya kasih, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengaruniakan kita sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu saya kasihi, nyata benar bahwa di dunia ini ada yang namanya terang dan ada gelap. Terang sebagai lambang kebenaran dan gelap menjadi sebuah lambang keberdosaan atau dosa. Orang-orang yang percaya di dalam firman Tuhan mengatakan dia hidup di dalam terang, dan orang-orang yang tidak percaya dia hidup di dalam kegelapan. Jadi orang percaya, orang Kristen, kita identik dengan terang, dan orang di luar Kristus identik di dalam kegelapan, yaitu hidup di dalam dosa. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-5, di sana dikatakan bahwa Allah bukanlah pribadi yang kompromi. Sebab bisa dijelaskan bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Tuhan sama sekali tidak ada abu-abu. Di dalam Tuhan tidak ada gelap. Yang ada adalah terang. Tidak ada setengah terang atau sedikit terang, atau setengah gelap atau sedikit gelap. Yang ada adalah terang dan gelap, dan di dalam Tuhan adanya hanya terang saja. Itu artinya bahwa Tuhan tidak kompromi dengan kegelapan. Allah bukanlah pribadi yang kompromi dengan kegelapan. Ia tegas, di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Sekali lagi ya, di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, sesungguhnya ini identik dengan seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 yang mengatakan, Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas-jelas dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan jika kita berada bersama-sama dengan Dia, kita percaya dengan Dia, kita percaya kepada Dia, itu artinya bahwa kita berada dalam terang Tuhan. Dan kita mempunyai terang hidup yang sejati, yang sungguh-sungguh ini datangnya dari Tuhan. Nah, yang mampu menyelesaikan kegelapan itu hanyalah terang. Terang bisa selesai, terang bisa menyelesaikan kegelapan. Kegelapan itu akan sirna jika terang itu datang. Bapak Ibu bisa membuktikan ini secara fisik, ya. Kalau ada kegelapan dan kita membawa terang, maka gelap itu akan menyingkir. Nah, coba kita bayangkan dalam kehidupan kita.
Seandainya kita baru berkumpul bersama dengan keluarga, baru bersenda gurau, ya baru bercakap-cakap, baru berkomunikasi satu dengan yang lain, di malam hari tiba-tiba pet, mati listriknya, mati lampunya. Itu artinya situasi akan berubah, ya, situasi akan berubah karena kegelapan menjadi menguasai situasi pada waktu itu. Coba bayangkan ketika kita sedang berbicara tentang hal-hal sifatnya mistis, atau kita sedang nonton TV, sedang melihat mungkin tayangan-tayangan yang berkenaan dengan dunia astral, dunia roh jahat, dunia setan, dunia yang membuat kita mungkin menjadi takut atau menjadi khawatir atau menjadi ya tegang oleh karena kita melihat tayangan-tayangan di dunia lain itu, dan tiba-tiba lampu padam. Apa yang terjadi? Kita akan deg dan kita akan mungkin merasa sedikit ketakutan. Coba bayangkan seandainya kita sedang asik-asiknya membangun sebuah keluarga yang harmonis, membangun sebuah keluarga yang hidup rukun, membangun sebuah keluarga yang hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membangun satu dengan yang lain, dan tiba-tiba terdengar berita bahwa salah satu dari antara keluarga kita ternyata terlibat narkoba. Pek rasanya. Coba bayangkan ketika situasi kita sedang dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja, dalam kondisi normal-normal saja, tiba-tiba ada suatu berita yang membuat kita menjadi kaget. Itu seperti pada waktu kita berada dalam situasi terang dan tiba-tiba pek. Pasti akan ada sesuatu yang mengganjal atau yang menakutkan dalam kehidupan kita. Pada saat keluarga kita sedang dalam kondisi harmonis, tiba-tiba kita mendengar anak kita punya pacar yang tidak seiman. Pek rasanya. Pada saat kita sedang dalam situasi harmonis dalam kehidupan rumah tangga kita, ternyata ada kabar berita, kabar miring tentang kondisi dari keluarga kita, rasanya pek. Pada saat kita berada dalam kondisi keluarga yang damai-damai saja, nyaman-nyaman saja, hidup bahagia, hidup sejahtera, tiba-tiba ada isu yang menerpa di keluarga kita, rasanya pek. Nah, itu yang terjadi. Iblis pasti akan mendatangkan kegelapan itu, agar supaya mempengaruhi kehidupan dalam keimanan kita. Iblis mendatangkan kegelapan, mendatangkan permasalahan, mendatangkan berbagai macam pergumulan, dan seolah-olah gelaplah seluruh kehidupan kita. Ujung-ujungnya adalah kita menjadi kecewa. Ujung-ujungnya kita menjadi stres, emosi, dan bahkan ada dorongan untuk main hakim sendiri. Ingat, Bapak Ibu saya kasih, ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang sungguh-sungguh peduli dengan kita. Kalau toh misalnya harus marah, firman Tuhan katakan, kemarin juga saya jelaskan, saatnya toh seorang beriman itu harus marah, biarlah marah itu ada, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Biarlah marah itu terjadi, tapi kita tetap pada rel kebenaran firman Tuhan. Biarlah marah itu muncul, tetapi kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menggunakan kemarahan kita itu sehingga kita berbuat yang melanggar firman Tuhan. Dan sebab itu Bapak Ibu saya kasihi, mengapa kegelapan itu harus kita hindarkan? Mengapa kegelapan itu harus kita kalahkan? Mengapa kegelapan itu harus kita singkirkan? Yang pertama karena manusia tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini yang sering terjadi. Sehingga kegelapan itu harus kita singkirkan, karena faktanya memang seringkali kita sebagai orang-orang percaya masih sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Seperti tulisan Joyoboyo beberapa ratus tahun yang lalu yang mengatakan yang salah bunga-bunga, gitu kan, yang bener denger-denger.
Yang salah bersukacita, berbahagia, berbangga, ternyata yang benar itu malah merasa sakit hati dan pedih rasanya. Nah, kalau manusia sudah sulit membedakan antara yang benar dan yang salah, oleh sebab itu yang penting ia harus selalu ingat akan kebenaran firman Tuhan, supaya dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika Tuhan meminta atau berkata kepada Salomo, apa yang harus aku berikan kepadamu? Salomo berkata apa? Berikan aku hikmat ya Tuhan, supaya aku bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, luar biasa ya. Apakah kita juga akan meminta seperti Salomo meminta kepada Tuhan? Kita meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga tidak berkata yang benar itu disalahkan atau yang salah itu dibenarkan. Manusia punya kecenderungan, bahkan mungkin kita selalu punya kecenderungan yang penting bahwa aku dipuaskan. Nggak tahu itu benar apa itu salah, yang penting aku puas. Itu manusia. Nah, semoga bukan kita. Saul dan Daud menjadi bukti. Karena keiri hatian Saul membuat hubungan mereka berdua menjadi runyam. Ketika Saul mendengarkan puji-pujian dari orang-orang yang ada pada waktu itu, Saul begitu hebat, Saul begitu luar biasa. Oleh karena Saul bisa mengalahkan beribu-ribu musuhnya. Wah, Saul bangga, Saul senang dengan pujian itu. Tapi ternyata ketika dia mendengar bahwa Daud juga dipuji-puji oleh mereka, dan mereka berkata bahwa Daud orang hebat, orang luar biasa. Oleh karena Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuhnya, maka iri hatilah Saul. Maka dia membenci Daud dan bahkan berusaha untuk membunuh Daud. Hati-hati saudara, keiri hatian akan membuat orang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting dia puas, seperti Saul. Iri, marah, benci, kecewa. Akhirnya Saul ingin menyingkirkan Daud. Hati-hati. Manusia tidak bisa membedakan visi dan tidak bisa membedakan ambisi. Mana visi dan mana ambisi. Orang-orang pada waktu itu ingin membuat menara setinggi langit yang bisa menembus awan-awan, bisa menembus langit, dengan harapan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan secara nyata. Pertanyaannya adalah, itu visi atau ambisi? Gereja, keluarga, rumah tangga pasti akan terjadi kekacauan ketika tidak ada visi yang jelas. Oleh karena ketika tidak ada visi yang jelas, maka yang dikerjakan adalah semuanya ambisi. Ketika saya membangun keluarga saya, ketika saya membangun rumah tangga saya, ketika saya mendidik anak-anak saya, ketika saya menjalankan karir saya, ketika saya menjalankan pelayanan saya, ketika saya menjalankan pekerjaan saya, hati-hati, itu visi atau ambisi. Visi pasti akan tertuju kepada Tuhan, dan ambisi pasti tertuju kepada diri sendiri. Manusia tidak mampu lagi membedakan mana kehendak Allah dan kehendak pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih, jangan terlalu mudah berkata, ya jika Tuhan menghendaki. Mau tidak kamu melayani ini? Oh ya, nanti jika Tuhan menghendaki saya mau. Mau tidak kamu mengabdi di sini? Oh baiklah, nanti kalau Tuhan menghendaki saya bersedia. Hati-hati saudara dengan kata Tuhan menghendaki. Apakah dengan kata Tuhan menghendaki itu sedang membela dirinya sendiri atau menutupi diri sendiri, atau sedang membela penolakannya diri sendiri? Dengan berkata, kalau Tuhan menghendaki, yang sesungguhnya isi hatinya adalah saya tidak mau. Dengan berkata, jika Tuhan menghendaki, yang intinya adalah saya tidak bersedia. Hati-hati dengan kata-kata Tuhan menghendaki. Lihatlah Paulus. Paulus seorang yang hebat, yang luar biasa. Dia punya pendirian terhadap hukum Taurat yang boleh saya katakan sempurna. Dia seorang Farisi yang dihormati dan disegani. Ia tanpa cacat melaksanakannya.
Dia menjadi penganiaya jemaat dan merupakan kebanggaannya ketika dia bisa menganiaya jemaat dengan gereja-gereja yang ada pada waktu itu. Lalu Paulus dengan segala kemegahannya, dia bertobat kepada Tuhan. Dan segala sesuatu yang menjadi kebanggaannya itu dianggapnya menjadi sampah. Bapak Ibu saya kasihi, bisa jadi kegelapan itu bersembunyi di balik ketenaran kita. Kegelapan itu bersembunyi di balik kehebatan kita. Bisa saja, hati-hati, kegelapan itu tersembunyi di balik semua pengabdian dan pelayanan kita jika kita tidak melayani dan mengabdi kepada Tuhan dengan benar. Oleh sebab itu, mari kita harus menang atas kegelapan. Kita harus kalahkan kegelapan itu. Dengan apa caranya kita mengalahkan kegelapan itu? Ada 3 hal. 1, mari kita hidup jujur. Tidak apa-apa patah mengatakan jujur itu hancur, dan mungkin itu terjadi ketika kita jujur ternyata malah hancur, bisa jadi. Ketika tidak jujur malah makmur, bisa jadi. Tetapi mari kita sebagai orang percaya hidup dengan jujur. Orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang jujur, ia bergaul erat dengan Tuhan. Orang yang jujur diperkenannya dan keselamatan dari Allah diperlihatkannya kepada orang-orang yang jujur. Oleh sebab itu mari kita jujur. Jujur mengabdi, jujur melayani, jujur bekerja, jujur berkata-kata, jujur berpikir, dan jujur dalam segala hal. Yang kedua, dengan cara apa kita bisa menghilangkan atau bisa menang dari kegelapan? Mari kita hidup damai. Kita hafal pasti bahwa damai itu indah. Cerah gawe bubrah, rukun gawe sentoso. Ya, kalau pengen bubrah, ya cerah. Cerah itu berselisih. Perselisihan pasti membuat keretakan dan kehancuran. Tapi kalau kerukunan membuat kekuatan. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kita hidup dalam damai dengan semua orang tanpa kecuali. Hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh dengan kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah yang ada dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gak usah pikir panjang untuk mengampuni. Gak usah berpikir panjang untuk orang itu ketika kita mengampuninya. Apakah dia akan berubah menjadi baik atau tidak baik, bukan urusan kita. Urusan kita adalah mengampuni dia dan selesai. Dia mau baik, mau tidak baik, itu urusan dia dan tanggung jawab dia kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengampuni, jangan berpikir nanti baik enggak ya dia kalau saya ampuni. Enggak perlu. Yang penting kita mengampuni dan selesailah tugas kita. Karena itu adalah kehendak Tuhan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Entah berubah atau tidak berubah, bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab dia sendiri. Yang ketiga adalah mari kita hidup benar. Sebab pada siapa berbuat jahat, yang membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatannya yang jahat tidak nampak. Dia berpikir kalau dia berbuat jahat kemudian jauh dari Tuhan, amanlah dia. Karena kalau dekat dengan Tuhan, banyak aturan, banyak firman yang melarang ini, melarang itu, dan lain sebagainya. Sementara jauh dari Tuhan, jauh dari terang, dekat dengan kegelapan, dia bebas melakukan apa saja. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata perbuatan-perbuatannya yang dilakukan dalam Allah. Ketika kita berbuat benar, mari perbuatan benar kita itu didasari dengan terang Tuhan. Ketika kita berkata benar, mari perkataan kita itu didasari dengan terang Tuhan. Ketika kita memutuskan sesuatu yang benar, malah keputusan itu kita dasari dengan terang Tuhan, bukan ambisi dan kepentingan pribadi. Bapak bisa kasihi, mari ingat bahwa kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang ditandai dengan perkataannya yang terang, perilakunya yang terang, pikirannya yang terang, motivasi yang terang, dan hidup yang terang yang sama sekali tidak mau hidup di dalam kegelapan. Kita bersyukur atas firman Tuhan malam hari ini, kiranya akan memberkati kita. Dan mari kita berdoa. Dan dalam doa kita nanti tolong ditambahkan doa untuk saudara kita yang sakit. Ada Pak Darmuji, ada Dr. Nila,
Dan mungkin saudara kita yang lain yang sekarang sedang sakit, mari kita sebut di dalam Tuhan. Mungkin ada Bu Esther yang kakinya sakit, ada Bu Jemanis yang kakinya juga sakit. Biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, dan saudara kita yang lain. Kita doakan saudara kita yang sedang hamil, ada Ibu Eka, kita bersyukur Tuhan memberikan janin di dalam rahimnya. Kita berdoa untuk Ibu Ira, dan kita juga berdoa untuk Ibu Indri yang hamil. Dan saudara kita yang merindukan buah hati juga kita doakan. Doakan juga panitia pencalonan supaya bisa menyelesaikan tugasnya dan lengkap calon-calon panitia perancang untuk tahun 2022-2023. Mari kita akhiri renungan kita dalam doa, kita berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu, kiranya firman-Mu akan memberkati kami sekalian, dan biarlah yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami, dasar dari iman kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi mampu membuktikan bahwa kami hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.